Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita untuk pertemuan ke-1 mata kuliah Ekonomi, Pangan, dan Gizi. Pertemuan ke-1 terdiri dari 2 video pembelajaran. Yang pertama, terdahulu kita telah belajar tentang hukum atau konsep permintaan. Sedangkan untuk hari ini, kita akan membahas tentang konsep dan hukum penawaran. Harapannya setelah Anda mempelajari pelajaran kali ini, Anda akan mampu menjelaskan konsep dan hukum penawaran. Kemudian bahan kajian atau subbahan kajian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah pengertian penawaran, jenis-jenis penawaran, faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran, hukum penawaran, fungsi penawaran, kurva penawaran, dan pergeseran kurva penawaran. Baik, kalau Anda sudah siap, mari kita lanjutkan tutorial kali ini. Yang pertama, bahan kajian yang pertama adalah pengertian. Kalau dari referensi yang Bapak kutipkan di sini, penawaran dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode. Jadi, Bapak harap Anda sekalian memperhatikan konsep ini. Kalau kita bicarakan konsep penawaran, berpikirlah bahwa seolah-olah Anda atau kita semua adalah orang yang berlaku sebagai penawar atau penjual. Ya. Anggaplah diri kita ini sebagai produsen yang akan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen. Oke. Karena salah satu pengertian penawaran adalah keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke sini dulu. Jenis penawaran ada 2, penawaran individu dan penawaran kolektif. Yang disebut penawaran individu adalah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual perseorangan, ya, untuk suatu barang di pasar. Di pasar maksudnya pasar penjualan barang, bukan hanya di pasar seperti tradisional, tapi di online, pokoknya di pasar. Kemudian yang kedua adalah penawaran kolektif atau pasar adalah penawaran yang datangnya dari semua penjual yang ada di pasar untuk suatu barang. Artinya banyak penjual dan banyak barang yang dijual. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran tentu ada harga barang pengganti, biaya produksi, karena itu adalah produsen, maka memperhitungkan biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Ini nanti secara rinci akan kita pelajari pada sesi-sesi atau pertemuan-pertemuan lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah hukum penawaran. Anda perhatikan baik-baik di sini. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, berkaitan dengan penjelasan Bapak terdahulu, kalau kita semua ini berperilaku atau beranggapan bahwa sebagai produsen, maka kalau di pasaran itu harga sedang tinggi, contohnya misalnya Bapak sebagai petani coklat, misalnya memproduksi butir-butir coklat kering. Kalau pada saat harga tinggi, tentu Bapak akan jual coklat itu sebanyak-banyaknya.
akan ditawarkan barang itu atau coklat itu sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau harga itu rendah, Bapak akan simpan, tidak akan ditawarkan, kecuali untuk dijual sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang lain. Artinya begini, semakin tinggi harga, si produsen itu berharap atau berkeinginan menjual barangnya atau produknya sebanyak-banyaknya. Ya, jadi jangan dilihat dari sisi konsumen nih. Kalau hukum penawaran, kita beranggapannya sebagai sisi produsen. Oke. Baik, kita lanjutkan. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran seperti juga fungsi fungsi yang kemarin kita pelajari, ada notasi rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Nanti untuk Anda pahami ini, maka Anda di mata kuliah ini, kemudian sesi yang selanjutnya akan ada beberapa contoh perhitungan-perhitungan yang menggunakan rumus ini. Atau Anda bisa belajar dari referensi, buku referensi dan modul yang ada contoh-contohnya ini. Oke, jadi fungsi penawaran nanti lebih jelas dijelaskan pada contohnya. Yang selanjutnya adalah kurva penawaran. Anda tahu beda kurva permintaan dengan kurva penawaran? Ya, kalau kurva permintaan miringnya dari atas ke bawah ke sini, tapi kalau kurva penawaran dari sini ke sini. Jadi diagonalnya kalau dari ini dari kiri bawah ke kanan atas, kalau kurva permintaan dari atas kiri ke kanan bawah. Beda ya. Nah, Anda camkan itu bahwa kurva penawaran ini. Kurva penawaran miring atau cenderung naik ke atas. Artinya apa? Artinya gini, semakin tinggi harga di pasaran, semakin banyak kuantitas atau jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Jadi ini semakin banyak jumlahnya, yang ini semakin tinggi harganya. Sebaliknya kalau harganya cuma 1.000 misalnya petani jagung, harga cuma 1.000, jangan dijual dulu, sedikit aja dijual lah untuk kebutuhan pokok. Tapi begitu merangkak harga itu naik di pasaran, misalnya sampai 5.000, baru dia mau jual. Sebanyak-banyaknya dijual. Kalau perlu yang stok semua yang dia punya dijual. Gitu. Oke. Itu kurva penawaran. Artinya dari sisi produsen dia mau menawarkan sebanyak-banyaknya. Artinya di sini juga ada kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang dengan jumlah yang ditawarkan, tapi kurvanya positif arahnya. Saya rasa makin jelas ya. Kemudian contohnya deh. Contohnya ini seperti ini. Ini contoh Bapak ambil dari sebuah buku, nanti referensinya bisa dilihat. Harga bakso dengan jumlah yang keinginan yang dijual. Ini bisa digambarkan misalnya kalau harga pada titik A misalnya harganya 20.000. Wah, 20.000 nih sekarang. Si penjual bakso tentu dia pengen jual sebanyak-banyaknya. Misalnya dia mau jual 200 deh, karena dia nanti untungnya banyak kan. Dia penghasilan hari itu 200 kali 2, 20.000 kali 200 kan. Tapi kalau harganya rendah ya sudahlah, jangan jual banyak-banyak, nanti segini aja gitu. Jadi gitu ya. Semakin tinggi harga maka semakin banyak orang mau jual. Tentu nanti ada keterbatasannya. Oke. Baik, seperti halnya kurva permintaan, kurva penawaran juga bisa bergeser, mengalami pergeseran, baik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari faktor diantaranya adalah harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjual. Ya, jadi bergeser nih, kurvanya bergeser. Bukan harganya yang bergeser, tapi
akibat lain. Akibat lain diantaranya adalah harga input. Harga input misalnya harga produksi. Kalau sebuah produsen harga produksinya meningkat karena bahan bakunya mahal misal, tentu dia akan produksinya sedikit. Teknologi misalnya, nanti akan kita bahas ini lebih lanjut lewat contoh. Ini contohnya, bila teknologi meningkat, artinya kalau teknologi meningkat itu banyak menggunakan mesin-mesin modern sehingga produktivitasnya jauh lebih banyak dan lebih murah. Misalnya kalau pengrajin bata menggunakan cara manual, dia cetak sehari misalnya cuma dapat 100 batako. Tapi kalau dengan mesin yang digerakkan dengan mesin otomatis, bisa ribuan batako dicetak. Maka ongkos produksinya menjadi rendah dan produksinya semakin banyak. Karena produksinya semakin banyak, dia jual dengan harga tetap pun masih tetap lebih untung daripada yang tadi di sini dengan biaya yang lebih biaya produksi atau teknologinya yang lebih rendah. Makanya dia bergeser ke kanan. Kurvanya yang tadinya ke sini bergeser ke sini. Berubah kuantitasnya akibat bukan harganya yang menurun atau harganya yang meningkat. Kan biasanya kalau kuantitasnya meningkat itu disebabkan karena harganya yang naik sehingga orang mau jual banyak-banyak. Ini enggak, karena dia kelebihan produksi. Produksinya kebanyakan, produksinya lebih banyak tapi harganya lebih murah gitu. Makanya dia bergeser ke sini. Harganya tetap. Artinya uang yang diperoleh oleh pengusaha juga tetap lebih banyak gitu. Dengan harga 25, kalau dia produksi 600, maka uang yang diperoleh adalah 600 kali 25. Tapi kalau dia bisa memproduksi dengan harga 25 dijual dia dapat 900, maka uangnya akan penghasilan lebih banyak. Dia akan bergeser dengan ada teknologi, biaya menurun, produksinya meningkat, maka dia bergeser kurvanya. Ya. Itu kira-kira penjelasan tentang hukum dan konsep penawaran. Mudah-mudahan Anda semua terbuka pikirannya untuk mempelajari bahan ajar yang lain, terutama bahan ajar modul dan referensi dari buku-buku yang sudah Bapak sertakan referensinya untuk dipelajari lebih lanjut. Karena di dalam bahan pembelajaran tersebut akan lebih rinci dijelaskan beserta contoh-contohnya. Demikian pengantar untuk mempelajari hukum permintaan dan penawaran pada kali ini. Harapan Bapak Anda semua masih tetap mau belajar dengan semangat agar menguasai pokok bahasan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.